saya boleh minta satu hal nggak sama kamu? Satu hal apa, Chef? Saya pengen mulai malam ini kamu panggil saya pakai nama aja. Julian. Nggak usah pakai chef lagi. Tapi saya udah biasa panggil pakai Chef. It's okay lah, pelan-pelan aja. Nanti juga kamu lama-lama terbiasa kok. Saya itu cuma nggak mau kamu itu selalu ngelihat saya sebagai orang yang perlu disegani. Saya ingin kamu bisa melihat sisi saya yang lain lah. Iya, saya ngerti. Julian. Pak! Pak, tolongin kita, Pak! Pak, kita kekunci, Pak! Oh, Pak, itu suara orang yang saya cari, itu suara Pak Julian sama Sefala. Pak, Iya. orang yang saya cari di dalam, Pak. Tolong, Pak. Bukain aja, Pak. Itu ini, Pak. Mas, bantu ini, Pak. Sebentar ya, ini lagi coba buka pintunya. Ayo, Pak. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya, beserta kesulitan, pasti ada kemudahan. Ayo, Pak. Buka, Pak. Buka, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak. Gimana? Udah siap ngejalanin ide brilian gue? Adalah nih, HP dibuang aja deh. Nggak berguna juga. Kenapa emang? Gue nggak tahu PIN-nya. Sekalipun gue tahu PIN-nya, gue juga tetap nggak bisa akses aplikasi, medsosnya, chatnya Lala. Karena gue yakin dia juga pasti udah ganti HP baru. Kayaknya HP ini nggak perlu dibuang. Gue bisa ngelakuin sesuatu ke HP ini. Gue bisa bikin HP ini berguna lagi. Tapi lo harus ikutin rencana brilian gue. Ini HP-nya ya, Kak. Saya buka ya. Makasih ya, Pak. Pak, nanti saya aja yang bayar buat HP-nya. Nggak usah. Saya masih ada uang darurat kok di rekening. Lebih baik uang kamu itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Ardan sama ibu kamu aja. Jadi untuk handphonenya biar saya yang tanggung, ya. Chef, tapi beneran deh, Ya saya... udah deh gini, kamu kan masih ada saham di Amor. Nah nanti untuk laba di bulan ini saya potong sebagian untuk lunasin handphone ini. Gimana? Kalau saran dari saya lebih baik uang darurat kamu itu disimpan dulu aja. Takutnya ke depannya nanti banyak hal yang jauh lebih penting lagi. Aduh. Handphone baru nih. Pas banget. Handphone saya udah jadul nih. Minta di lem biru. Lempar dibeliin yang baru biar sama kayak bapak. Manjang gitu sininya.
udah Chef Lala terima aja. Chef Lala kan tahu. Pak Jul ini orang baik, suka membantu. Siapa aja dibantu. Habis bantuin Chef Lala, bantuin saya naik haji ya Pak ya. Makasih ya, Chef. Julian, terima kasih. Sama-sama lah. Nanti kamu jangan lupa untuk urus nomor kamu yang hilang ya. Biar nanti nomornya bisa langsung kamu pakai di handphone yang baru. Makasih Pak Julia. Chef Lala, nggak sekalian buat adonan Bu Desi. Ini, ide yang lu bilang bagus. Lu harus latihan ngomong sama Lala. Harus lebih halus, lebih lembut, ya gitulah. Oke? Nah sekarang lu latihan ngomong sama Lala. Lu bakal ngomong apa kalau dia ada di depan lu sekarang? Aduh, nggak bisa. Gue nggak bisa nganggap lu tuh Lala. Jijik gue. Cukup, Hasbi. Buat apa lagi kamu muncul di hadapan saya? Gak puas kamu menculik saya kemarin? Aku ngelakuin semua itu karena aku nggak suka kamu dekat sama Chef Jalan itu. Ya lu ngomongnya jangan gas gitu dong, Dok. Gimana Lala mau lulu? Yang ada lu ditampar lagi sama dia. Ayo dong, keluarin sisi manipulatif lo. Nggak bisa. Gue udah pernah coba dengan cara apapun nggak berhasil. Lu coba lagi, lu coba tapi lebih halus, lebih lembut, lebih kelihatan tulus. Lu tau nggak? Gue pernah selingkuhin Lala, sampai selingkuhan gue tuh hamil. Gue pernah nampar dia, gue pernah bentak dia, gue pernah ambil duit dia, gue pernah bikin adiknya sampai koma. Gue bikin ibunya stres. Secara nggak langsung gue juga bikin bokapnya sampai meninggal karena kecelakaan. Terakhir gue culik dia, terus tuh pikir kalau gue ngomong dengan cara lembut, dia bakalan luluh gitu. Ya berat juga sih ya kalau lu urutin kejahatan lo kayak gitu. Kejam lo ya. Terus gimana dulu caranya lo bisa deketin Lala sampai pacaran? Pertama kali waktu itu di supermarket. Gue jelasin ke dia cara penggunaan alat baking. Kalau Lala sama si Julian, itu gimana ceritanya? Bikin kue bareng. Nah, itu dia. Kita mulai dari hal kecil kayak gitu. Ya terus ngapain kita? Sekarang kita ke toko kue. Yuk. Hah? Berangkat. Astagfirullahaladzim. Ternyata dari tadi Pak Julian sama Kak Aksel nelfon gue, Rin. Iya, udah cepetan telepon balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lala. Alhamdulillah kamu selamat. Ya ampun, lah, aku sama Ardan khawatir banget sama kamu. Ya ampun. Alhamdulillah. Allah menolong aku melalui Chef Julian dan juga Mas Aksel.
Aku nggak ngerti lagi deh gimana ceritanya kalau nggak ada mereka yang bantuin. Terus Kak Hasbi gimana, Kak? Hasbi ngilang nggak tahu kemana. Pak, tapi kamu nggak diapa-apain sama Hasbi kan? Kamu nggak kenapa-napa kan, Pak? Aku baik-baik aja, alhamdulillah. Ibu gimana, Ardan? Kok mobil mama di depan udah nggak ada ya? Apa jangan-jangan udah pulang? Sayang, prinsesnya papa. Papa kenapa mukanya? Oh, ini tadi papa nggak sengaja jatuh di jalan, sayang. Kesandung. Aku lama banget sih pulangnya. Syifa udah nungguin tahu. Terus sekarang Tante Lala gimana, Pak? Syifa pengen ketemu sama Tante Lala. Tante Lala udah baik-baik aja kok, sayang. Tapi Tante Lala lagi butuh istirahat. Jadi nanti lagi ya ketemunya ya. Gimana kalau kita bikin kue, Pak, buat Tante Lala? Terus nanti kita kasihin ke Tante Lala. Boleh. Tapi papa izin bersih-bersih dulu ya. Papa belum mandi dari kemarin. Iya, Pak. Pinter. Pak Julian, lah itu mukanya diantuk tawon. Kok begitu merah-merah begitu? Ya, kayak ceritanya panjang, Mbak. Itu mobil mama udah nggak ada di depan ya, Mbak? Udah pulang? Nah itu dia Pak. Saya kalau ngadepin Bu Lydia aduh puyeng banget ya Pak, beneran. Tadi Bu Lydia tuh video call saya, katanya udah di jalan pulang. Nah saya tuh nggak bisa bohong banget Pak, apalagi sama Bu Lydia kan. Apalagi Neng Cipa, anak kecil kan nggak boleh bohong. Jujur, kudu jujur. Ya nggak apa-apa kok, Mbak. Mbak Tanti jangan merasa bersalah ya. Itu lukanya mau saya obatin apa kagak Pak? Nggak usah, ini udah diobatin kok sama Lala tadi. Oh, pantesan langsung sembuh. Ya udah. Ya udah, saya istirahat dulu ya, Mbak. Sekalian saya mau mandi dulu. Terus habis itu kita mau bikin kue ya. Udah, Oke. tolong jagain Syifa ya. Iya Pak. Main dulu, Gi. Ya, Pak. Mbak, maaf. Untuk menjenguk Bu Desi hanya bisa sampai sini aja. Nggak bisa masuk. Kalau ada apa-apa, bisa panggil saya, Mbak. Terima kasih, Suster. Saya permisi ya, Mbak. Aisyah. Sandi. Lala. Ardan. Ya Allah, Ibu, kenapa bisa jadi kayak gini? Kasihan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Lala. La. Kamu masih bukan Lala kan? Kenapa kamu ngaku aku jadi anak saya? Anak saya yang mau salahin saya? Pergi kamu! Kamu bukan Lala, kamu pasti bukan Lala! Kamu bukan anak saya! Pergi! Pergi! Mbak Lala, sudah ya, Mbak.
Kondisi Bu Desi memang tidak stabil. Sebentar ya, Mbak. Kamu pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Bu Desi. Bu Desi istirahat dulu ya. Dia pura-pura jadi anak saya. Bu Desi tenang dulu ya, Bu. Ibu tenang. Ibu. Ibu tenang. Ibu. Dia bukan anak saya. Lepasin. Lepas. Ibu tenang ya, Bu. Lepasin. Usir dia tuh. Lepas. Iya. Lepas. Pergi. Pergi kamu. Pergi. Ya Allah, hamba gak kuat ngelihat ibu harus hidup dalam keadaan seperti ini. Hamba benar-benar gak tega, ya Allah. Tahan sebentar ya. Kalau sakit bilang ya. Oh iya, aku harus hubungin mama. Kok di-reject sih? Kayaknya mama beneran marah deh sama aku. Aku harus ke rumah mama sore ini. Aku harus jelasin semuanya. Papa. Hai sayang. Pa, ayo. Katanya mau buat kue buatan Lala. Oh iya. Ayo boleh. Papa juga udah gak sabar bikin kue sama kamu. Yuk. Lala tuh hebat banget ya. Mungkin kalau gue jadi dia, gue udah dirawat sini juga kali ya. Kakak nggak apa-apa kan? Kakak cuma gak nyangka aja sih, Dan. Harus ngalamin kejadian ini kedua kalinya. Dulu ayah, sekarang ibu. Bahkan sekarang ibu lebih parah daripada ayah. Ya kak. Aku juga sedih ngeliat ibu kayak gitu. Mak, duduk dulu ya, tenangin diri kamu. Aku tahu pasti nggak gampang buat lihat kondisi ibu kamu tadi. Duduk dulu ya. Ibu kayaknya nggak kuat menahan semua beban itu. Dan bodohnya kakak tuh nggak pernah engah selama ini. Kakak nggak pernah peka, kakak nggak pernah sadar, Arden. Dari dulu, ibu emang tipenya yang suka selalu mendem semuanya sendiri, Kak.
Sebenarnya kemarin sebelum ibu dibawa ke sini tuh ada kejadian, Kak. Dan itu berhubungan sama Bu Lydia, Kak. Kejadian apa, Dan? Jadi, ibu datang ke kantornya Bu Lydia, terus kamu di sana, dan Bu Lydia yang bawa ibu ke sini. Iya, Kak. Aku juga nggak ngerti kenapa ibu bisa kepikiran untuk datang ke kantornya Bu Lydia. Tapi yang pasti, Ibu Lydia makin gak suka sama keluarga kita, Kak. Di mana kamu? Sama siapa? Sama Lala? Ma, Jules, kamu tuh susah dikasih tahu ya. Kamu tahu nggak anak kamu tuh kesepian di rumah nungguin kamu jarang pulang, khawatir sama keadaan kamu? Kamunya mikirin Syifa nggak? Udahlah Jules, kamu nggak usah sok-sokan nyelamatin orang lain. Kamu inget ya, Lala itu bukan siapa-siapa kamu. Kamu harus sadar itu. Wajar Bu Lydia semarah tadi di video call. Aku harus gimana ya, biar masalah ini cepat diluruskan. Nggak, mendingan kamu sama Arden pulang aja dulu ya, istirahat. Soal ini kita pikirin nanti ya. Maaf, Chef. Apa yang dibilang sama Rindy itu benar. Mendingan sekarang Chef Lala istirahat. Apalagi Chef Lala kan habis ngalamin kejadian yang dar-dar banget yang menguras emosi Chef Lala. Tuh, gara-gara kelakuan si kerak wajan. Iya, Kak. Tadi dokter Ari juga bilang, ibu masih belum bisa untuk ketemu sama anak-anaknya. Takutnya itu jadi pemicu kambuh penyakitnya ibu, Kak. Kalau ibu ngeliat kita. Jadi sekarang kita pulang aja yuk, Kak. Kalau pasti capek banget kan. Kamu bener, Arden. Kayaknya kita perlu kasih waktu sendiri dulu buat ibu. Supaya ibu bisa pulih. Kalau gitu aku pamit juga ya. Makasih banyak ya, Rindy. Kamu udah selalu bantuin aku. Chef, saya pamit juga ya, Chef. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Kak. Nih, sekarang lo kerjain. Apaan sih ini? Enggak. Lo bikin kue dong. Terus nanti kuenya lo kasih ke Lala. Kata lo kata-kata udah gak mempan ke Lala. Ya lo harus nunjukin aksi tulus lo dengan cara yang lain. Seperti bikin kue. Gue jamin bro, gak ada cewek-cewek yang gak suka dikasih manis-manis. Apalagi kue. Ini bukan gue banget bro. Beneran gue gak bisa. Dan gue paling males. Disuruh ngelakuin suatu hal yang gue beneran gak bisa. Ya justru itu bro. Dengan lo nunjukin kalau lo ngelakuin hal-hal yang sebelumnya gak pernah lo lakuin, itu bakal bikin Lala mikir. Kalau lo udah berubah. Ya walaupun sebenarnya belum. Kalau lo bikin kue, gue bakal kasih HP ini. Dengan versi yang udah kebuka pinnya. Lo bisa akses semua aplikasi chattingannya, semua sosmed-sosmednya, ya pokoknya semuanya lah. Kok
Gampang, walaupun dia udah ganti HP, data-data lamanya masih ada di sini. Bisa lah kita cari password segala macem buat dihack. Ya udah, buruan nih. Ya lu bikin dulu kuenya, baru gue hack. Gimana caranya? Nih, lu ikutin aja tutorial dari sini. Gampang kok. Sekolah lu lulus kan? Pasti ngerti lah. Oke? Gue tunggu di ruang tengah ya. Anggap aja gue jurinya. Di sini kita akan masak kue Kalau gua makan namanya ala-ala, gua latah ogah keju bikin beginian. lumer, manis, lembut, dan enak banget. Untuk bahan-bahannya, kuning telur, telur utuh, gula, tepung terigu, Astaga. Kenapa gue ketiduran sih? Ini orang-orang pada kemana ya? Kok belum pulang juga sih? Udah sore begini juga. Aduh. Gue gak yakin mereka mau terima gue lagi setelah apa yang udah terjadi. Tapi gue juga gak ada duit buat nyewa tempat lain untuk tinggal. Gimana dong? Bagus nih. Tapi ibu nyewa kontrakan duit dari mana? Bukannya ibu udah gak punya simpanan uang lagi? Ibu jual perhiasan terakhir ibu. Harusnya ibu masih nyimpan sisa uang itu sih ya. Apa gue pakai dulu kali ya? Ya, mending gue pinjem dulu deh. Ntar gue balikin kalau gue udah kerja lagi. Ya, gitu aja. Sebelum mereka pulang dan lihat gue di sini. Kakak masuk duluan aja ya. Aku ada mau beli makanan dulu di warung depan. Oh iya udah. Kamu hati-hati ya. Kakak ada mau nitip nggak? Enggak, makasih. Ada lupa tutup pintunya. Apa gara-gara buru-buru ke rumah sakit ya? Bahaya banget. Ibu nyimpen uangnya di mana sih? Susah banget sih nemuin duitnya ibu. Ini kopernya Kamesha kan? Kok bisa ada di sini? Jangan-jangan Kak. Nah, uangnya pasti ada di dompet itu. itu suara apa? Asalnya dari kamar ibu. Lala? Kok tahu-tahu Lala udah ada di sini? Apa gue nggak sadar kalau dari tadi Lala udah pulang? Kamu ngapain di sini? Bongkar-bongkar lemari ibu. Lah, kamu udah pulang? Bukannya kamu masih sama Hasbi? Oh, kamu tahu saya diculik
diculik sama Hasbi. Terus kamu ngapain datang ke sini? Pas rumah lagi kosong. Mau ngambil ini? Kamu mau curi uangnya ibu? Makanya datang ke sini pas nggak ada orang. Jadi setelah kamu ninggalin kita yang peduli sama kamu, tapi kamu malah pergi sama Hasbi, kamu datang ke sini cuma untuk mencuri uangnya ibu. Kamu jaga mulut kamu ya, Lak ya? Loh, kenyataannya memang kayak gitu kan? Kenapa? Sampai curi kayak gini? Kamu ditelantarin sama Hasbi? Atau kamu sekarang ninggalin Hasbi karena Hasbi udah gak punya apa-apa? Kamu jangan sok tahu ya, Lak. Lagi ada apa sih sama Hasbi? Bukannya kamu cinta mati ya sama Hasbi? Kenapa? Sampai curi kayak gini? Kamu ditelantarin sama Hasbi? Atau kamu sekarang ninggalin Hasbi karena Hasbi udah gak punya apa-apa? Kamu jangan sok tahu ya, Lak. Lagi ada apa sih sama Hasbi? Bukannya kamu cinta mati ya sama Hasbi? Saya udah mencoba untuk sabar sama kamu ya. Selama ini, saya udah kasih kamu kesempatan kedua. Saya udah biarin kamu masuk lagi ke kehidupan saya. Karena saya mau berterima kasih sama kamu. Kamu udah bantuin saya jadi saksi di persidangan saya waktu itu. Saya pikir kamu udah berubah. Ternyata sama aja ya. Kenyataannya kamu terus mengkhianati saya lagi dan lagi. Kamu lebih memilih Hasbi daripada keluarga yang sudah tahu keadaan kamu dan sayang sama kamu. Sekarang kamu keluar. Keluar! Keluar, Kak. Tepung terigu dan coklat batang yang sudah dilelehkan. Kita mencampur dulu bahan-bahannya dari kuning telur, gula bubuk, aduk rata terlebih dahulu. Kemudian bahan yang terakhir yaitu coklat kompon yang sudah dilelehkan sebelumnya. Bukan kuenya bagus, Pak. Iya dong, kue ini lagi viral sayang. Nama kuenya itu Lava Choco Cake. Kan Lala pasti suka kuenya, Pak. Kan Lala suka yang manis-manis. Apalagi ini buatan Syifa sama Papa. Kayaknya kue ini lebih pantas dibilang buatan Syifa deh. Soalnya tadi Papa pas mau bantu sama Syifa nggak boleh dilarang. Tapi kan Papa yang ngasih tahu caranya buat bikin kue ini. Iya juga sih. Ya udah, Papa fotoin dulu ya kuenya. Mau Papa kirim ke Tante Lala. Lah, ini buatan saya dan Syifa. Dia mau kirim kue buat hibur kamu. Saya kirimin ke rumah kamu ya. Sayang, Papa mau pergi dulu ya. Mau ke rumahnya Oma. Iya, Pak. Ya udah, Papa siap-siap dulu ya. Yuk sini, turun. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Sari Misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari Misi 2, double puasnya, double happy-nya. Sana, pergi ke Hasbi.
Kamu mau janin itu diurusin sama laki-laki toksik itu kan? Sana pergi. Saya udah capek ngasih tahu kamu. Berkali-kali dikasih tahu, saya larang-larang percuma. Kamu nggak berhak usir aku. Ini rumah ibu ya. Cuman ibu yang berhak usir aku. Kamu juga cuma numpang kan di sini. Sekarang kamu nyebut-nyebut ibu. Emang kamu tahu ibu sekarang ada di mana? Gimana kondisinya? Tahu? Mau ngapa sih kamu, Nak? Hah? Ibu depresi berat. Sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kamu tahu kenapa? Karena ibu nyariin kamu. Kamu yang malah pergi sama Hasbi, tinggalin ibu. Terus kamu pikir itu cuma gara-gara aku doang? Itu juga gara-gara kamu kan? Iya, Gara-gara kamu juga. Ibu mikirin karena merasa bersalah. Karena sudah membiarkan kamu berselingkuh sama mantan suami saya. Kamu nggak usah ngikut masa lalu ya. Berani kamu dorong-dorong saya ya? Berani kamu? Hah? Kak Misha, kamu ngapain lagi kesini? Hah? Mau nyuri dan untung ketahuan sama aku. Astagfirullahaladzim. Kak Misha ini bener-bener ya. Udah nyusahin keluarga. Sekarang mau nambahin beban lagi, Kak. Apa sih, Kak? Gak ada yang nyuri. Orang cuma minjem bentar doang kok. Minjem? Kalau minjem tuh dibalikin. Mana perhiasan-perhiasan saya yang kamu pernah curi itu? Dibalikin nggak? Untung saya nggak laporin ke polisi. Karena saya masih punya hati. Saya nggak tega ngeliat kamu di penjara dalam kondisi kayak gini. Lagi hamil. Tapi kamu malah nggak tahu diri ya. Sekarang kamu pergi. Kamu pergi. Kamu kembali ke laki-laki toksik yang kamu cintain itu. Sana. Udah, cukup! Jangan sakitin Kak Lala lagi. Aku nggak bakal tinggal diem, Kak. Kamu tuh gak usah ikut campur ya, Den ya. Dan kamu lah. Kamu lihat ya, aku pasti bahagia sama Hasbi. Dan kamu pasti iri lihat aku. Saya nggak mungkin iri ngeliat kamu sama Hasbi. Udah laki-laki kayak Hasbi. Sana pergi. Udah ya, Kak. Kita masuk ke dalam aja ya. Kok baunya amis gini sih? Lo bikin adonannya pakai apaan? Pakai wajan itu. Wajan ini? Nggak lo cuci? Enggak. Astaga, Hasbi. Ini wajan habis gue pakai buat goreng ikan. Aduh, nih baunya udah kayak gini, rasanya udah pasti nggak beres nih. Aku tahu. Udah sini, mana HP-nya? Udah gue bikin nih kuenya. Nah, kok laptop? HP. Tuan muda Hasbi yang paling pintar sedunia.
Ini lo udah bisa lihat semua chat dan sosmed-sosmednya di sini. HP-nya udah nggak penting lagi. Canggih bener lu. Hebat. Yaudah kalau gitu gue mau baca isi chat Lala ke Julian dulu. Bye. Ini mah nggak mungkin bisa ngelembutin hatinya Lala. Yang ada malah tambah keras. Serius ini? Chatnya Julian ke Lala. Kaku banget bahasanya. Masih pakai saya kamu. Mana panggilan masih chef lagi. Apa emang mereka belum jadian ya? Tapi belum jadian aja, gayanya udah kayak pacarnya Lala. Modus banget. Bilang anaknya segala lagi mau ngirim kue. Bilang aja lo kegatelan, mau ngirim kue. Tapi ini kuenya mirip sama kue yang gue bikin tadi. Gue punya ide. Modus banget. Bilang anaknya segala lagi mau ngirim kue. Bilang aja lo kegatelan, mau ngirim kue. Tapi ini kuenya mirip sama kue yang gue bikin tadi. Gue punya ide. Mau lu apain kue buatan gua? Ya mau gue musnahin lah, sebelum ada yang celaka makan ginian. Tadi gue sempet nyicip dikit. Aduh, rasanya nggak karuan. Kikoseki basah. Ya jangan dibuang dong. Ini masih bisa gue manfaatin. Buat apaan? Buat gue kirim ke Lala. Hasbi, lo parah banget. Otak lo tuh udah geser jauh ya? Udah nggak di posisinya lagi. Apaan sih? Lu dengerin gue dulu. Ini kue mau gue kirim ke Lala. Tapi bukan atas nama gue. Oh, gitu. Iya, gue ngerti maksud lo. Cerdik juga lo. Ya kan? Tapi sebelum dikirim, kayaknya mendingan kita kasih obat pencar kali ya? Atau enggak obat tidur? Gimana? Lo punya nggak? Hasbi. Kayaknya sehari aja lo nggak ngelakuin kejahatan tuh nggak bisa napas lo ya. Udah nggak usah dikasih apa-apa lagi. Gue yakin juga orang yang makan ini perutnya bakalan ambiar. Ya udah deh, serah lo. Kali ini gue ikutin saranmu. Semoga Mama mau ketemu sama aku. Mas, maaf, kata Ibu Lydia, Ibu belum mau diganggu dulu. Beliau belum mau bertemu Mas Julian. Ya udah, makasih ya Pak. Saya permisi ya Mas. Mah, aku tahu mungkin aku salah. Tapi aku sebenarnya berharap Mama juga bisa ngertiin aku. Ini juga nggak mudah buat aku, Mah. Bu, ini Mirna, Bu. Masuk, Mir. Pintunya nggak dikunci. Bu, ini jahe panas sama obatnya. Ya, makasih ya. Ya, Bu. Oh ya, Ibu nggak apa-apa kan? Apa perlu Mirna panggilin dokter, Bu? Ah, nggak usah. Saya nggak apa-apa kok. Saya cuman butuh waktu untuk sendiri. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Ya. Sebesar-besarnya rasa sakit hatiku sama Mas Doni,
Tapi rasanya tetap lebih sakit saat Julian, anakku satu-satunya, malah menentangku terus-menerus. Dan malah membela orang lain. Paket. Itu pasti kurir yang ngirimin kue buatan si Julian. Ini kesempatan gue buat tuker kue itu. Aku baru sadar nih, Julian ngechat aku. Lah, ini buatan saya dan Syifa. Kata Syifa, dia mau kirim kue. Oh, Julian ngirimin kue ke sini. Julian? Udah beda aja nih panggilannya. Kakak cek dulu ya, takut kuenya udah sampai. Bentar. Sebentar. Waktu sama Hasbi nggak ada tuh yang begini-begini. Baru kali ini aku ngeliat mukanya kalau sampai merah begitu. Saltingnya lucu banget. Kapan ya gue juga bisa salting begitu? Kalau gue tukar sama bungkusnya juga, bisa ketahuan kalau kuenya beda. Soalnya tadi kurirnya foto bungkusannya. Berarti gue harus tukar isinya aja nih. Aku lupa matiin air lagi. Duh, susah banget sih ini. Kenapa, Kak? Lupa matiin air. Udah sampai paketnya. Makasih ya, Mas.